Salam, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan kita. Dan karya yang boleh kita rasakan pada saat ini, kesempatan bagi kita untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak kita bersaat teduh sebelum kita masuk dalam ibadah yang kudus. Kita bersaat teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan senantiasa menyatakan kasih yang terindah dalam kehidupan kita. Maka pada saat ini saya mengundang kita bersama-sama berdiri, kita menyampaikan pujian dari hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan, karya terbesar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama melantunkan pujian kita sebagai pengakuan iman kita bahwa kita mau ikut Yesus. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Engkau limpahkan atas kami semua. Terima kasih untuk setiap kesempatan hidup kami, tentunya semua hanya karena anugerah-Mu. Kami pun menyadari ya Tuhan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Adakala kami hanya mementingkan diri kami sendiri, memaksakan keinginan kami, bahkan kedagingan kami. Kami memohon ya Tuhan, dengan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, ampunilah kami, kasihanilah kami. Layakkanlah kami menerima pengasihan dan anugerah keselamatan-Mu. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini nats pembacaan Alkitab bagi kita bersama sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu."
Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami menyediakan diri kami, hati kami, untuk diberkati melewati firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Matius pasal 6 ayat 21 sampai 28 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus maka sudahlah seharusnya apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan itu selaras dengan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh Yesus yang kita ikuti. Tetapi sadarkah saudara-saudara, kita ada saatnya di mana apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan itu justru bertentangan dan bertolak belakang dengan apa yang Yesus pikirkan dan lakukan. Yesus memikirkan kebaikan, kita justru memikirkan kejahatan. Yesus memikirkan kasih, kita justru tidak kasih. Yesus penuh dengan pengampunan, kita justru membenci bahkan penuh dengan dendam. Nah, dalam nas ini saudara-saudara diceritakan bagaimana Petrus juga mengalami pemikiran yang berbeda dari apa yang Yesus pikirkan bahkan lakukan. Petrus berpikir apa yang Yesus nyatakan tentang penderitaannya itu seharusnya tidak harus terjadi. Yesus kan Mesias. Yesus kan anak Allah seperti pengakuannya dalam perikop sebelumnya. Kenapa harus menderita? Bahkan kenapa harus mati dibunuh? Petrus juga tidak mampu memahami bahwa eksistensi kehadiran Yesus dalam dunia ini adalah untuk karya penyelamatan meski harus melewati penderitaan yang sangat keji. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus, untuk mengembalikan pemahaman dan juga iman percaya mereka, meneguhkan iman mereka, Yesus memberikan penegasan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, mereka dan tentunya juga saya dan saudara kita sekalian harus berani menyangkal diri. Harus berani melawan diri sendiri dan mengakui kuasa Tuhan. Kita harus berani meninggalkan keinginan dan kesenangan bahkan kenyamanan diri. Dikatakan dalam nas ini kita harus berani kehilangan nyawa untuk mengikuti Yesus. Dan kita juga harus kuat dalam pikul salib. Tidak kalah oleh pergumulan dan permasalahan kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jangan biarkan segala hal dalam dunia ini mengikat kita sehingga membuat kita melepaskan apa yang seharusnya terikat di sorga. Kehidupan yang kekal, yang baka. Sorga yang baka yang diinginkan oleh setiap pengikutnya. Jangan jadikan segala hal yang ada dalam dunia ini seperti misalnya harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, bahkan orang-orang yang kita kasih seperti suami, istri, orang tua, anak, saudara, dan siapapun itu. Yang kita jadikan sebagai nyawa dalam diri kita yang apabila hilang maka kehidupan menjadi hancur tak bernyawa.
Saudara-saudara, mengikut Yesus tidak menjadikan kita terikat pada segala hal yang ada dalam dunia yang fana, tetapi justru mengikat kita pada keselamatan yang kekal. Ketika kita menyatakan, memberikan pengakuan bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, maka pada saat itu kita mengikat diri kita dalam keselamatan. Sebab bila kita mampu menyangkal diri kita, saudara-saudara, melepaskan keduniawian kita dan mengikut Yesus tanpa melepaskan salib yang harus kita pikul, maka pada saat Anak Manusia itu datang, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu menyadarkan kami bahwa Engkaulah yang berkuasa. Segala yang kami miliki dalam hidup ini adalah pemberian-Mu. Kiranya kami dikuatkan untuk dapat memelihara dan menggunakan semuanya itu sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Tidak menjadi pengikat kami dalam dunia yang fana ini, tetapi kami ada dalam keselamatan yang kekal. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap makhluk ciptaan-Mu, umat pilihan-Mu, jemaat Tuhan di mana saja berada. Mereka yang lanjut usia, bahkan hingga yang masih ada dalam kandungan sekalipun. Kami menyerahkan mereka dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka yang berjuang untuk meraih kesuksesan, kelancaran. Bahkan mereka yang pada saat ini sedang menaruh pengharapan akan kehadiran keturunan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul, yang ada dalam permasalahan yang menurut mereka pelik untuk mereka hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir memberikan kelegaan, kelepasan bagi mereka, jalan keluar bagi mereka, jawaban dari setiap doa yang mereka rangkaikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini kepada Engkau. Bangsa dan negara kami, daerah kami, gereja kami, hamba-hamba Tuhan, siapa saja yang ada dalam dunia ini yang melakukan pelayanan, kami menyerahkannya hanya kepada Engkau. Diberkatilah kehidupan kami. Pada saat ini kami menyadari ya Tuhan, segala hal yang kami miliki adalah buah pemberian-Mu. Kiranya kami senantiasa diajarkan untuk dapat bersyukur, dan kami akan menyerahkan persembahan kami. Berkatilah apa yang kami sediakan, apa yang kami berikan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18 berkata demikian sebagai pengantar persembahan bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Mari kita menyerahkan persembahan kita seraya mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan, boleh bersama-sama berdiri menyanyikan pujian ini. Kasih setiamu.
Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.